Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Kembali pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa kesaksian yang saya harapkan bisa menjadi penyemangat dan untuk juga saudara-saudara dan ibu bapak sekalian dapat untuk terberkati semuanya. Tapi sebelumnya saya mohonkan untuk di-subscribe supaya bila saya membuat kesaksian lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara kembali dapat menyaksikan betapa murah Tuhan untuk kita. Baik, pada kesempatan ini saya ingin bersaksi tentang bagaimana Tuhan membuka jalan, dan Dia kan juga sudah berfirman bahwa bila tidak ada jalan, Aku yang akan membukakan jalan. Seperti firman-Nya yang ada di Yesaya 43 di ayat yang ke-19 yang berkata, "Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Pada waktu itu, dalam keadaan yang serba tak menentu ini, saya mendapat beberapa orderan. Ya, orderan ini juga memerlukan biaya, tapi karena keadaan begini yang tagihan-tagihan sulit untuk terpenuhi, maka saya berpikir, saya dapat banyak orderan, tapi bagaimana, saya perlu modal. Tapi yang ajaib, saya ingat kata-kata Tuhan, "Tak usah khawatir tentang segala hal, dan juga bila Aku telah memberikan kepadamu, pasti Aku sediakan." Maka untuk kesempatan itu Tuhan memberikan kembali mujizat kepada saya, dan saya dapat memenuhi orderan yang memakan banyak biaya. Itu suatu hal yang betul-betul luar biasa, karena semua yang difirmankan Tuhan pasti dipenuhinya dan pasti digenapinya. Saya merasa betul-betul terberkati karena saya mengenal Tuhan yang luar biasa. Dalam kesaksian yang lain, pada suatu hari saya harus mengantarkan barang dalam jumlah besar, yaitu sekitar setahun 2 tahun lalu sebelum pandemi ini. Jadi untuk membawanya saya memerlukan mobil. Jadi saya membawa mobil dan saya mengisi barang-barang saya, yaitu sekitar 15.000 biji cotton bud dan juga 500 pasang sandal untuk hotel, slipper untuk hotel. Pada waktu saya ingin mengantar barang-barang itu, mesin mobil ini tiba-tiba temperaturnya naik, jadi tinggi. Saya sudah janji dengan langganan bahwa pagi itu saya akan mengirimkan barang. Jadi saya putuskan, saya pulang lagi, lalu saya putuskan untuk membawa sepeda motor saja. Jadi saya katakan sama istri saya, "Ayo, kita ikat barang-barang itu di belakang." Istri saya tanya, "Apa bisa?" Sudah bisa. Jadi untuk slipper yang begitu banyak saya ikat di belakang, dan untuk cotton bud yang 15.000 itu saya letakkan di depan. Yang saya tahu dari tempat saya di Tabanan untuk ke Denpasar, untuk jam-jam segitu, sekitar jam 8, setengah 9, sampai jam 10 lah biasanya. Itu antara Tabanan dan Denpasar itu pasti memerlukan sekitar 1 jam 15 menit sampai 1 jam setengah. Karena memang padat dan kadang macet. Di tempat kami di daerah Kediri itu ada lampu merah, itu pasti macet jam-jam segitu, panjang juga macetnya. Dan lalu di daerah Kapal namanya, itu juga macet. Di daerah Luk-Luk juga namanya, mau masuk Denpasar itu macet. Lalu di Kargo, dan terakhir arah di Gatsu sana itu pasti macet. Minim 1 jam setengah atau 1 jam 15 menit. Tapi pada hari itu, sepanjang perjalanan saya memuji Tuhan. Seperti biasa saya suka bernyanyi-nyanyi sendiri. Dan yang luar biasa, Tuhan menantang saya melalui malaikat-malaikatnya. Jadi yang macetnya luar biasa itu, walaupun memang padat, tapi saya untuk sampai ke Denpasar hanya menurunkan kaki saya 2 atau 3 kali. Karena jalan dibuka luas buat saya, jadi di hadapan saya tidak ada kendaraan sama sekali. Betapa luar biasanya Tuhan. Dia melihat anaknya membawa barang yang gitu berat dan sudah harus menepati janji. Tapi janjinya yang di Mazmur 91 di ayat 11, bahwa sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, betul-betul digenapinya. Dan saya tiba dengan selamat di tempat itu. Tidak sampai
1 jam, mungkin sekitar 40 menit saya sudah sampai di sana. Dan itu bukan suatu kebetulan, karena saya juga percaya dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Pada suatu hari kami ingin pergi untuk mengantarkan barang, jadi kami menggunakan kendaraan kami semua ikut, dan anak-anak juga ikut. Dan kami baru mencuci, istri baru mencuci dan menjemurnya, dan langit itu mendung. Lalu istri saya bertanya kepada, dia berdoa, dia bertanya kepada Roh Kudus, gimana, apa saya boleh pergi? Roh Kudus bilang, pergilah, engkau aku sertai. Jadi kami pergi, dan sepanjang perjalanan pun sampai pulang, keadaan langit itu mendung. Yang luar biasanya, Tuhan memerintahkan hujan itu turun tepat setelah kami masuk ke rumah dan kami mengangkati jemuran-jemuran pakaian itu. Dan kejadian itu bukan hanya sekali, mungkin kalau sekali itu kebetulan, itu beberapa kali. Bahkan mertua saya yang baru datang dari Batam pun kemarin, dia ikut menyaksikan keajaiban itu. Dia pun terheran-heran bahwa Tuhan itu luar biasa. Walaupun gerimis sudah di sepanjang perjalanan, tapi rumah kami pun belum tersentuh air sama sekali. Tapi begitu kami tuh selesai mengangkati semua, hujan turun dengan derasnya. Itu luar biasa sekali. Di Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Hari itu kami pergi ke sekolah anak kami yang besar untuk mengantarkan buku, karena dia online tapi tugas-tugas harus diselesaikan. Jadi setelah dari situ kami ingin membeli nasi kuning. Anak kami yang kecil sangat suka, ada seorang ibu yang berjualan dekat pasar tuh, jualan nasi kuning. Sehari sebelumnya anak saya waktu saya pergi, dia sudah titip, Pak, aku beliin nasi kuning. Waktu saya pulang saya mau belikan, nasi kuningnya sudah ada, tutup, dia nak jualan. Di atas di tempat kami itu pun ada orang jualan nasi kuning, tapi anak saya kurang suka dengan masakannya orang itu. Nggak tahu kurang apa ya dia, yang pasti dia kurang suka. Jadi setelah mengantarkan anak saya besar di sekolah, kami ingin membeli nasi kuning ibu itu. Istri saya bertanya kepada Roh Kudus, Tuhan, apa ibu itu jualan? Pergilah anakku, ibu itu jualan, katanya. Begitu sampai di tempat ibu jualan itu, begitu turun, ibu itu bilang sama istri saya, Bu, ini tinggal 3 porsi aja loh nasi kuningnya. Istri saya menjawab, memang kami ingin beli cuma 3 porsi kok, Bu. Sampai terakhir itu habis sudah 3 porsi. Malah kita dikasih ekstra, dikasih kerupuk 2 bungkus. Sampai hal yang sekecil itu buat orang lain mungkin kecil, tapi buat saya itu sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan menyatakan bahwa kami ini sahabat-sahabatnya, dan itulah dalam prakteknya kepada sahabat tak ada sesuatu sekecil apapun yang disembunyikan. Sungguh luar biasa, kadang sulit untuk dipercaya, tapi yang kami tahu, mujizat kita tidak bisa memakai logika untuk mengerti mujizat. Karena kalau kita pakai logika, tidak akan ketemu semuanya. Akhir, saya ingin bersaksi juga minggu kemarin. Kami ingin membetulkan kursi tamu kami, karena sudah robek di sana sini, dan di rumah kami ini banyak rayap, jadi kayunya itu sudah dimakan rayap, hampir jatuh. Jadi kami memutuskan untuk membetulkannya. Di depan rumah kami di jalan raya itu ada seorang hamba Tuhan juga, yang dia bekerja untuk membeklit, untuk membenarkan sofa. Jadi kami tanya kepadanya apa bisa membetulkan sofa kami. Dia pun datang ke rumah, kami juga sempat berbagi beberapa kesaksian. Lalu saya berkata, Pak, saya cuma punya uang sekian, Pak. Jadi tolonglah, kalau bisa seminim mungkin lah biayanya. Nggak apa-apa lah, ditempel sana, ditempel sini, sofanya, asal kelihatannya baik lah, nggak usah diganti semua, biar biayanya nggak terlalu besar. Bapak itu bilang, oh ya nggak apa-apa, nanti saya buatin, Pak, saya buatin. Seminggu kemudian dia bilang, sofanya sudah jadi, nanti saya antar sore. Baik, Pak. Begitu dia antar, kami kaget melihat keadaan sofanya itu. Dia ganti semua, dan sofa itu dalam keadaan luar biasa bagus, seperti membeli baru dengan biaya yang minim itu. Itulah ya, Tuhan juga sudah berfirman di ratapan
Ratapan 3 ayat yang 25, dia berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kami yang tiap hari berdoa membangun mesbah bersama anak-anak, dan juga sekarang mertua lagi berkunjung ke kami di sini. Kami selalu berusaha mencari Tuhan, apa yang Tuhan mau berbicara kepada kami. Dan kalau juga Tuhan sudah berbicara kepada kami, sebaiknya dituruti. Karena kalau enggak usah tanya lah sama Tuhan, ya kan? Karena kalau itu memang rencana Tuhan, sebaiknya kita turuti. Karena rencana Tuhan terhadap kita pasti yang terbaik. Dan saya juga mau katakan di sini, walaupun Tuhan menyertai kita, tapi walaupun kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada hal yang selalu mulus-mulus saja dengan mudah. Tapi yang pasti pada akhirnya Tuhan akan memberi kita kemenangan. Sorak-sorai, karena orang yang menebar dengan bercucur air mata, dia akan pulang dengan sorak-sorai. Dan firman Tuhan sekali lagi pasti digenapi. Bapak Ibu saudara, saya tidak akan berbicara lagi panjang. Saya kira untuk saat ini kesaksian saya sampai di sini saja. Kami harap kesaksian saya ini dapat memberkati saudara-saudara Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.